Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Waseki, Warisan Sejarah Kita. Oh iya, perkenalin nama gue Manu Pelusa ini yang menjadi host pada podcast kali ini. Oh iya, ini kan suasananya masih suasana lebaran kan, dan gue juga mengucapin minal aidin wal faizin untuk kalian yang menonton. Dan gue juga di sini gak akan sendirian, pastinya gue bawa bintang tamu. Silakan masuk Ajuar dan Silpina. Halo guys. Oh iya, perkenalan diri dulu dong. Perkenalkan, nama gua Azwar. Wah, gimana nih kabar kalian berdua? Alhamdulillah baik, bro. Alhamdulillah baik, Gimana nih liburan lebaran kalian? Masih seru dong? seru. Gue pergi jalan-jalan ke rumah saudara, main sama mereka dan ngobrol-ngobrol bareng. Sama nih, bro. Gue juga pergi jalan-jalan. Jalan-jalan kemana bro? Pulang kampung, bro. Gimana tuh kalau boleh tahu emang? Setahu gue ya dia adanya di Jawa Tengah bukan sih? Ya, namanya Demak, Kota Demak, Jawa tempat Tengah. peninggalan sejarah itu ya? Ya, betul. Demak ngapain aja lu bro? Gue di Demak ngeliat tempat yang terkenal, namanya Masjid Agung Demak, bro. Oh, tempat peninggalan sejarah itu ya? Nah, iya tuh, bener tuh. Ngomong-ngomong kan tempat bersejarah kan segmen yang sekarang tuh tentang sejarah. Kebetulan banget gak sih? Waduh, ya juga ya. Gue mau tahu dong gimana cara peninggalan dari kesultanan itu. Oh, jadi kalian semua mau gue ceritain nih. Iya dong, mau. Jadi gini ya, gue cerita secara singkat aja ya. Kerajaan Demak itu adanya di daerah Demak, Jawa Tengah. Nah, awalnya Demak itu merupakan wilayah kadipaten yang tunduk sama kekuasaan Majapahit. Dan kerajaan Demak itu adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan itu berdiri di awal abad ke-16 dan didirikan oleh Raden Patah. Lalu mencapai masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono. Setahu gua kerajaan Demak juga menjadi pusat penyebaran agama Islam di bawah kepemimpinan Raden Patah dengan adanya peran sentral Wali Songo. Wah, gue baru tahu nih kerajaan Sultan Demak. Ya, gue juga baru tahu. Berarti Kesultanan Demak itu salah satu kesultanan Islam pertama di Indonesia ya? Ya, nah pasti kepemimpinan Raden Patah itu adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Nah, kan tadi kata lu kan ada peran Wali Songo nih. Nah, kira-kira peran dalam agama Islam itu gimana sih? Penyebaran agama Islam itu dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui kesenian. Cara itu efektif untuk menarik simpatik masyarakat. Wah, ngomong-ngomong pembahasan kita kayak seru banget nih. Iya, iya. Nah, coba gua kasih pertanyaan nih ke kalian. Kalau raja yang terkenal di Kesultanan Demak tuh siapa aja? Ayo coba sebutin 3. Nah, kalau ini gue baru tahu ada Raden Patah, Adipati Urus, dan Sultan Trenggono. Widih, bisa jawab bro. Gampang. Nah, coba gua kasih soal yang lebih susah lagi nih. Kalau kondisi ekonomi politik dan sosialnya gimana? Ada yang tahu nggak? Waduh, kali ini gue nggak bisa jawab. Coba dong jelasin ke kita lupa denger. Oke, gue jelasin secara singkat aja ya. Soalnya gue bukan guru sejarah nih, ngomong-ngomong dulu ya. Oke, gue jelasin secara singkat aja ya. Kalau gak singkat bisa sampai 2 jam durasi podcastnya nih. Jadi kondisi sosial menurut sejarawan masyarakat kerajaan Demak adalah masyarakat yang hierarkis, yaitu adanya perbedaan yang jelas antara penguasaan dan rakyat. Kondisi ekonominya Demak berperan penting karena menjadi daerah penghubung antara penghasil rempah di timur dengan Malaka sebagai pasar barat, dan perdagangan kerajaan juga maju terlihat dari aktivitasnya. Kegiatan ekspor dan pertanian melalui kekuatan pertanian dan perdagangan tersebut ekonomi Demak berkembang. Kalau dari kondisi politik kerajaan Demak merupakan kekuasaan terbesar di Jawa. Mengakhir dominasi panjang Majapahit dari ekspektasi penguasa Sunda sejak abad ke-5 Masehi dan direbut Sunda Kelapa tahun 1527 untuk
kedatangan Portugis. Nah, kalau peninggalannya itu kan selain Masjid Agung Demak ada apa itu? Nah, itu gue juga tahu beberapa, ada makam Sunan Kalijaga, situs Kolam Wudhu, terakhir Lawang Belendeng. Bener gak, Wan? Bener banget itu, tumben lu tahu Sil. Ini nih bagian terseru, kalau konfliknya itu gimana tuh? Jadi tuh setelah masa Jawa Sultan dia menaklukkan Pasuruan tapi gagal dan Demak mengalami kemunduran. Setelah Sultan Trengganu wafat, terjadilah konflik perang saudara. Nah, konflik ini disebabkan oleh perebutan kekuasaan dan dendam. Setelah Sultan Trengganu wafat, tahta kerajaan kan dilanjutkan sama Raden Mukmin dengan gelar Sunan Prawoto. Konflik terjadi karena Arya Penangsang putra Pangeran Surawiyoto tidak terima. Alhasil satu persatu daerah kekuasaan Demak memisahkan diri karena pemberontakannya. Arya Penangsang yang merasa lebih pantas menjauhi raja. Oh gitu ternyata konfliknya. Itu kan berarti kayak perang saudara ya? Oke, gue ngerti. Gue juga mau nanya lagi sih, kayak mau nanya-nanya lagi, kayak muka lu udah kelihatan haus banget. Bisa aja lu bro, emang lagi haus nih. Gue mau tanya satu nih, kalau runtuhnya itu karena apa? Oke, gue jelasin nih ya runtuhnya. Pada tahun 1547, Arya Penangsang berhasil menyingkirkan Sultan Prawoto dari Singsana Demak. Tetapi kedudukan Arya Penangsang menjadi penolakan dari rakyat Demak sampai terjadi kekacauan. Kekacauan dapat diakhiri setelah Arya Penangsang dikalahkan oleh Jaka Tingkir, menantu Sultan Trengganu. Jaka Tingkir adalah kepala prajurit kerajaan Demak yang diangkat sebagai Adipati Pajang dan dinikahkan dengan putri Sultan Trengganu yang bernama Prabu Mas Cempaka. Setelah perang saudara berakhir, Joko Tingkir secara otomatis menjadi ahli waris tahta kerajaan Demak. Nah, Joko Tingkir memindahkan ibu kotanya ke Pajang yang terletak di perbatasan kota Surakarta dan Kartasura. Inilah runtuh kerajaan Demak dan dimulainya pemerintahan kerajaan Pajang di bawah pimpinan Joko Tingkir dan Sultan Hadiwijaya. Oke Dewan, makasih penjelasannya. Sejarah Kesultanan Demak. Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Wilayah kekuasaannya meliputi pesisir utara Jawa dan selatan Sumatera. Demak adalah pelopor dan pusat penyebaran Islam di Nusantara. Nama Demak tak lepas dari Wali Songo, yaitu 9 wali yang menyebarkan Islam melalui aktivitas pendidikan dan kesenian. Contohnya Sunan Bonang dengan gamelan dan Sunan Kalijaga dengan wayang. Demak didirikan oleh Raden Patah, putra dari Brawijaya V, seorang raja Majapahit, dan selirnya seorang putri asal Tiongkok. Demak yang awalnya berada di bawah naungan Majapahit mulai melepaskan diri seiring dengan kemunduran Majapahit. Demak kemudian menjadi pusat perdagangan baru karena memiliki pelabuhan besar dan letak yang strategis. Demak mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Trenggono. Ia berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa yang sekarang menjadi Jakarta. Sebagai kerajaan maritim, kejayaan Demak berasal dari perdagangan laut yang melalui pelabuhan di pesisir utara Jawa yang dikuasainya. Demak mengekspor beras ke Semenanjung Malaya dan Kepulauan Maluku, dan sebaliknya mengimpor rempah-rempah. Demak berkuasa hanya 1 abad lebih, yaitu mulai tahun 1475 sampai 1554. Kekuasaan Demak runtuh setelah raja terakhirnya terbunuh, dan penguasa barunya mengubah status Demak sebagai bagian dari Kesultanan Pajang. Raden Patah adalah raja pertama Demak yang bergelar Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah. Masa kekuasaannya dikenal dengan penyebaran Islam di Pulau Jawa dan penaklukan beberapa pelabuhan penting seperti Pelabuhan Jepara, Gresik, dan Tuban. Setelah Raden Patah wafat, ia digantikan oleh putranya, yaitu Adipati Unus. Adipati Unus dikenal dengan sebutan Pangeran Seberang Lor karena keberaniannya melawan Portugis di Malaka. Ia wafat ketika pergi menyerang Portugis untuk terakhir kalinya pada tahun 1521.
Adipati Unus tidak memiliki keturunan sehingga digantikan oleh adiknya yaitu Sultan Trenggono. Pada masa Sultan Trenggono, Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaan. Prestasinya termasuk meluaskan daerah kekuasaan Demak ke Jawa Barat dan Timur. Dipimpin oleh Fathahillah, Demak berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada tahun 1527. Sunda Kelapa kemudian diubah namanya menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono tewas saat menyerang daerah Panarukan, Situbondo. Anak Sultan Trenggono yang bernama Sunan Prawoto naik tahta menjadi raja keempat Demak. Kekuasaan Sunan Prawoto tidak berlangsung lama. Arya Penangsang, sepupunya, merasa lebih berhak menjadi sultan. Ia juga ingin membalas kematian ayahnya, Pangeran Sekar, yang tewas di tangan Sunan Prawoto. Sunan Prawoto akhirnya terbunuh dan Arya Penangsang naik tahta menjadi raja kelima Demak. Konflik antar saudara ini masih terus berlanjut. Jaka Tingkir, Adipati Pajang, berusaha merebut kekuasaan Demak. Arya Penangsang pun berhasil dibunuh oleh Sutawijaya, anak angkat Jaka Tingkir. Jaka Tingkir kemudian mengambil alih kekuasaan dan memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang. Setelah itu berdirilah Kesultanan Pajang dengan Jaka Tingkir sebagai raja pertama yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Salah satu peninggalan Kesultanan Demak adalah Masjid Agung Demak yang dibangun pada masa Raden Patah. Pintu masuk Masjid Agung Demak dibuat oleh Ki Ageng Solo dan dinamakan Pintu Bledek atau Pintu Petir. Masjid Agung Demak disokong oleh 4 tiang penyangga yang disebut Soko Guru atau Soko Tatal. Soko Guru ini dipercaya sebagai sumbangan dari 4 anggota Wali Songo yaitu Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan Sunan Gunung Jati. Oh iya begitu guys. Aduh, kita udah ngobrol panjang lebar nih. Udah kayak rumus matematika aja, panjang kali lebar. Gue sampai lupa kayak mau nawarin minuman ke kalian. Ini gue ada teh kotak. Wah, Apa? apaan tuh nih bro? Ini ya minuman teh kotak. Teh asli dari daun pilihan. Kayaknya enak nih. Enak dong, coba silakan dicobain. Halal nggak nih bro? Halal dong pastinya, kan udah ada logo halal. Dari Indonesia. 3, nah. Gue cobain dulu ya bro ya. Ya udah mau habis nih bro. Thank you nih buat kalian berdua yang udah berkesempatan hadir di podcast kali ini. Bro, sama-sama. Hebat nih buat kalian berdua yang udah berkesempatan hadir di podcast kali ini. Ya sama-sama, gue seneng banget di sini bisa sharing-sharing sama teman-teman semua. Ya gue juga sama-sama bro ya. Wah, apalagi gue di sini dapet ilmu baru sih dari kalian berdua. Sebelum ditutup, gue boleh pantun dulu kan nih semuanya. Boleh dong. Pantun apa nih bro? Langsungkan saja. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup podcast ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything's turning black, but in one night, she's been heaven and back. Kenalin gua yang udah. Aduh. Gak banget